Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan santriwan, santriwati atau siswa-siswi kelas 7 Pondok Pesantren Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara pembelajaran SKI di kelas 7. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka SKI halaman 17. Diperhatikan SKI-nya dibuka. Yang nggak buka berarti nggak buka YouTube. Ya, diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad SAW dulu ketika Rasulullah awal mengajak orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah masuk Islam. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah yang pertama. Rasulullah ketika mengajak orang Islam, ternyata banyak orang yang masuk Islam itu adalah orang yang kalangan menengah ke bawah, orang yang tidak kaya, orang yang miskin, orang yang tidak mampu yang masuk pada Islam pada waktu itu. Akhirnya ketika orang tidak mampu, orang miskin, orang tidak ada bantuan, tidak ada yang menolong, akhirnya orang yang masuk Islam itu disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka menganggap mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka menganggap mereka telah meninggalkan penyembahan berhala. Nah, ketika terjadi seperti itu, Rasulullah kasihan kepada orang Islam yang disakiti, yang diancam, yang yang dihina, yang dicaci, gak boleh makan, gak boleh memberi makanan, padahal mereka orang miskin. Akhirnya Rasulullah SAW melihat kejadian ini, Rasulullah menyuruhkan kepada sahabat yang masuk Islam. Ya, di antaranya di sini Rasulullah menyuruh salah di antaranya sahabat yang disuruh oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Kota Habasyah jauh dari kota Madinah. Untuk apa? Untuk berlindung. Kenapa hijrah? Ya, untuk berlindung, untuk menghindar dari gangguan-gangguan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Akhirnya yang pada waktu itu yang hijrah mencapai 70 orang. Ya, 70 orang yang hijrah ke kota Madinah. Ya, awalnya 10. Kemudian 4 dari golongan perempuan 14 berangkat. Setelah itu menyusul, nggak langsung barengan tapi menyusul karena sembunyi-sembunyi pada waktu itu dulu Islamnya itu. Karena kalau rombongan akan diketahui. Akhirnya berangkat menyusul. Nah, sampai jumlahnya 70 orang yang pergi ke Habasyah. Ya, di antaranya Zubair bin Awam, Abdurrahman ibnu Aus, Ja'far ibnu Abi Thalib dan lain-lainnya. Kedatangan mereka ke kota Habasyah, alhamdulillah disambut oleh Raja Habasyah. Pada waktu itu disambut oleh rajanya namanya Raja Najus. Ya, disambut dengan baik, sopan, dikasih suguhan, ya diterima, bukan diusir. Ya, biasanya kan diusir, enggak, ini diusir diterima. Ya, tapi ini melalui proses. Ya, enggak secepat ini. Ya. Kemudian setelah itu ada paman Rasulullah namanya Hamzah bin Abu Thalib. Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paman ayah Rasulullah itu Abdullah punya saudara namanya Hamzah. Hamzah ini masuk Islam karena apa masuk Islam? Karena ketika itu Hamzah ini masuknya Islam karena melihat Abu Jahal menyakiti Rasulullah sangat parah sekali. Ketika sangat parah sekali, Hamzah ini kasihan kepada Rasulullah, gak tega melihat Rasulullah disakiti seperti itu. Akhirnya Hamzah ini pergi ke Abu Jahal. Wahai Hamzah, wahai Abu Jahal, apakah engkau akan membunuh, akan menyakiti? Karena Rasulullah mau dibunuh oleh Abu Jahal, akan membunuh dan menyakiti ponakanku yang mengatakan, Nabi Muhammad yang mengatakan Tuhan adalah Tuhanku. Nah, akhirnya ketika melihat penyiksaan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad, gak tega Sayyidina Hamzah atau paman Rasulullah pergi kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya, dan dia itu mengatakan raga, tenaga, hartanya akan dibantu untuk menolong Rasulullah SAW.
Itu penyebab masuknya Islamnya Hamzah. Kemudian masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya, ini Umar bin Khattab ini masuk Islamnya adalah karena Umar bin Khattab ini pada suatu ketika ingin membunuh Rasulullah. Kenapa ingin membunuh Rasulullah? Karena melihat umat Islam itu banyak yang masuk Islam. Banyak orang kafir Quraisy itu banyak masuk Islam. Ketika itu, ini Rasulullah ini kalau dibiarkan tambah parah penyebaran agama Islamnya. Pada waktu itu Umar bin Khattab masih dalam keadaan kafir. Setelah itu pergi ke rumahnya Rasulullah, pergi ke rumah di mana Rasulullah itu sedang menyebarkan agama di situ, menjelaskan tausiah di situ, ya, untuk tausiah lah, untuk menyebarkan agama. Akhirnya Umar bin Khattab ini pergi dari rumah bawa pedang, ingin membunuh Rasulullah. Ketika nyampe di perjalanan, dicegah oleh temannya, mau kemana kamu? Umar, saya ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah ini kalau dibiarkan terus menerus akan menyebarkan agama Islam. Tapi temannya ini bilang, ngapain kamu pergi ke Muhammad? Coba lihat saudara kamu Fatimah, coba lihat adik ipar kamu Sa'ad bin Zaid. Dia itu sudah lebih dulu masuk Islam, kamu hampiri dia. Akhirnya Umar bin Khattab gak jadi pergi ke Nabi Muhammad, pergi ke adiknya, dan adiknya pada waktu itu sedang belajar Al-Quran, diintip oleh Sayyidina Umar di luar. Ternyata benar yang dikatakan temannya kalau adiknya itu sudah masuk Islam. Ketika itu didobrak, ya, singkat cerita, adik iparnya dipukul. Ketika dipukul, ditolong sama adiknya sendiri Fatimah, wahai kakakku, kalau kau ingin membunuh suamiku, lebih baik kau membunuh diriku dulu. Tapi ketika melihat tekadnya adiknya seperti itu, akhirnya Sayyidina Umar bilang, keluarkan Al-Quran yang kamu baca. Akhirnya dibaca Toha, ya, dibuka oleh Sayyidina Umar Toha, surat Toha. Kemudian pada waktu itu terbukalah hidayah di hati Umar dan pergi kepada Rasulullah dan menyatakan keimanannya. Kemudian yang kedua, hijrah ke Habasyah yang kedua. Begitu juga hijrah ke Habasyah yang kedua ini terjadi ketika hijrah Habasyah yang pertama selesai. Ternyata gangguan dari orang kafir Quraisy tidak berhenti seperti itu lagi, tidak cukup seperti itu, ya. Mereka ganggu lagi orang Islam, disakiti. Akhirnya Rasulullah menyerukan lagi agar hijrah ke kota Habasyah karena di kota Habasyah itu lebih aman. Nah, kemudian setelah itu, ya, Rasulullah itu tetap ada di kota Mekah. Ketika ada di kota Mekah, akhirnya ketika itu Rasulullah, paman dan istrinya Sayyidina Khadijah meninggal. Pamannya Abu Thalib yang mendukungnya, membantunya, yang menjaganya dari gangguan orang kafir, dia itu meninggal dunia, wafat. Hanya Rasulullah sangat sedih pada waktu itu, istrinya meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal. Hanya setelah itu Rasulullah diganggu, diancam. Ini yang katanya orang kafir Quraisy, Rasulullah sudah nggak ada yang membelanya, sudah nggak ada yang menjaganya, sudah nggak ada yang mendukungnya. Sayyidina Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, ayo kita bunuh Rasulullah. Nah, ketika itu diancam Rasulullah. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Taif dengan niatan Rasulullah, ingin berdakwah ke kota Taif. Tapi apa balasannya? Ternyata keinginan Rasulullah ketika mau hijrah ke Taif, orang Taif mau masuk Islam, ternyata beda dari kenyataannya, yaitu orang Taif mengusir Rasulullah, mengancam Rasulullah. Karena apa? Karena memang sebelum Rasulullah hijrah ke Taif, orang-orang Quraisy kafir Mekah itu sudah pergi ke Taif dulu dan mengatakan nanti ada orang yang datang ke sini namanya Muhammad akan mengajak kalian ke agama yang salah. Katanya orang kafir Quraisy Mekah sebelum Rasulullah ke Taif, ya. Ternyata ketika Rasulullah ke Taif memang disambut dengan sambutan yang menyakitkan, diancam, dilempar dengan batu sampai Rasulullah itu berdarah. Itu hijrahnya Rasulullah ke Taif. Kemudian, ya, perjanjian Aqabah yang pertama, yakni di satu sisi dari kota Yasrib itu sekarang kota Madinah, ada kurang lebih 12 orang itu melihat di dalam sebuah kitab bahwa akan datang nabi terakhir namanya Muhammad. Mereka itu pergi ke kota Mekah, cari benar apa enggak yang namanya Muhammad di kota Mekah. Akhirnya ketemu 12 orang ini berjanji membayar Rasulullah dan masuk Islam semua. 12 orang ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalian sudah masuk Islam, tolong kalau kalian pulang ke kota Madinah, Yasrib, sebarkan agama Islam. Nah, itu 12 orang. Setelah itu lama-lama dari kota Yasrib ini datang lagi kepada Rasulullah sebanyak 70 orang.
Sini dikatakan kurang lebih mana ya? 70 orang di sini, 73 orang ya. 73 orang dari kota Yasrib dan kota Madinah. Yasrib itu Madinah nak ya. Kota Yasrib pergi ke kota Mekah, dari kota Madinah ke kota Mekah untuk apa ya? Untuk mengatakan keislamannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka masuk Islam, akhirnya oleh Rasulullah dibaiat, namanya perjanjian Aqabah yang kedua, dan mengatakan kalau kalian mengajak Rasulullah kapan-kapan disuruh hijrah ke kota Madinah, main ke kota Madinah, Islam menyebarkan agama Islam ke kota Madinah. Itu permintaan 73 orang ini. Kemudian mereka semuanya masuk Islam dan menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Itu adalah penjelasan dari hijrah ke Habasyah yang pertama, yang kedua hijrah ke Taif, kemudian perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Mungkin itu saja karena memang waktunya sudah mepet, dan juga biar nguploadnya tidak mudah, biar mudah. Cukup seperti itu. Untuk tugasnya anak-anakku sekalian kelas 7 yang dirahmati oleh Allah. Tugasnya adalah buka halaman 20 sampai halaman 22. Ingat, halaman 20 sampai halaman 22, dan jangan lupa absen, hadir ke absen. Absennya itu tulis di komen YouTube-nya ya. Komen hadir namanya seperti biasa ya. Enggak komen berarti dia itu enggak hadir ya. Kalau untuk tugas di foto kirim ke grup WA. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.